Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Kepada Bapak dosen yang kami hormati dan kami ta'zimi, Bapak Ibu mahasiswa PJJ PAI, Yayan Syekh Nurjati Cirebon yang kami hormati juga, izinkan kami dari kelompok 4 untuk menyampaikan presentasi tentang kitab Hidayatul Bidayah, yaitu pada bab tayamum. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Bapak Yedi Susanto, Ibu Dewi, Ibu Lilis Nirayanti, dan saya sendiri Nuryanto akan menyampaikan ringkasan tentang adabut tayamum. Namun sebelumnya apabila nanti kami dalam menyampaikan banyak kekurangan dan kesalahan dan juga mungkin tidak sesuai apa yang dikehendaki oleh beliau mu'alif kitab Bidayatul Hidayah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya kita buka dulu matanya dari kitab Bidayatul Hidayah pada bab adabut tayamum. Agar kita mendapat manfaat dan hidayah, sebelumnya kita buka dengan umul kitab bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza mardatillahi wa li syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa lil baitil kiram wa nahussu ila hadratim alfi hadza kitab Bidayatul Hidayah anafa'ahumullahu bih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adabut tayamum. Adab tentang tayamum. Sebelumnya kita baca dulu ya. Fa in ajazta 'an isti'malil ma'i, apabila engkau tidak dapat menggunakan air, artinya tidak bisa menggunakan air. Li fiqdihi ba'da talabi, tidak dijumpai air sesudah mencari kesana kemari, itu boleh dengan tayamum, yaitu sudah mencari kesana kemari. Au li'udrin min marobin, atau karena ada udzur karena sakit. Au limani'in minal wusuli ilaih, atau adanya halangan untuk bisa sampai ke tempat yang ada air. Min sabungin, itu karena terhalang oleh binatang buas. Au habasin, atau karena dipenjara. Au kanal maul habiru tahdaju ilaih, atau adanya air namun jumlahnya sedikit. Li'at syika, hanya cukup untuk menghilangkan kehausanmu. Au li'at sirofiqika, atau hanya cukup untuk menghilangkan kehausan temanmu atau keluargamu. Au kana milkan li ghairika, atau karena adanya air yang dikuasai orang lain. Walam ya'bi illa bi'aksara min samanil misli, dan dia tidak mau menjualnya kecuali dengan harga yang sangat mahal. Au kana bika jarahatun au maradun takhafu minhu ala nafsika, atau karena adanya luka atau sakit yang tidak boleh tersentuh air. Fasbir, maka bersabarlah jika kamu tidak menemui di antara salah satu dari 6 tersebut, yaitu tidak bisa menjumpai air setelah mencarinya, ada undur karena sakit, atau sampai ke tempat air itu terhalang karena ada binatang buas, atau kamu dalam penjara, atau ada air cuma sedikit, atau ada air tapi dikuasai orang lain dan dia mau menjualnya dengan harga yang mahal, atau karena ada sakit luka yang kalau kena air itu tambah parah lukanya, maka itu boleh untuk bertayamum. Bolehnya bertayamum itu dilanjut hatta yadkhula waqtul fardhati, yaitu menunggu datangnya waktu sholat fardu. Jadi kalau bertayamum itu harus sudah masuk atau mancing waktunya di sholat fardu. Summa qasid su'idan thayyiban alaihi turabun khalisun tahirun layyinun. Kemudian kamu berusaha mencari debu yang murni di atas bumi, yakni di tempat tanah yang baik, yang suci, dan
halus, tidak bercampur dengan benda lain. Tohirun layyinun. Fabrib, kemudian pukulkanlah alai bikafaika dhamman baina asabi'ika. Pukulkanlah kedua telapak tanganmu ke atas debu tersebut dengan merapatkan jari. Wan wistibahata fardhi sholati, seraya berniat melakukan sesuatu perbuatan yang dengannya itu diperbolehkan menjalankan sholat fardu, yaitu ketika itu kita namanya tayamum. Nah, yaitu tayamumah listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Nah, ketika itu ada niat. Wamsah bihima wajhaka kullahu marratan wahidatan. Setelah itu usapkanlah kedua telapak tangan yang terdapat debunya itu ke wajahmu. Sudah ya tadi ya. Wala takallaf, dan jangan melepaskan diri isolal khubari ila mana bitil sya'ri khafa au kasufa. Dan janganlah memaksakan diri untuk meratakan ke tempat-tempat yang ditumbuhi bulu tipis atau tebal. Jadi kalau kita punya bulu yang banyak di wajah kita itu boleh tidak diratakan. Kemudian lanjut. Sumanja khotamaka, setelah itu lepaskanlah cincinmu. Jadi kalau kita memakai cincin maka dilepas dulu. Wabarib barbatan sanian mufarrojan baina asobika, dan pukulkan lagi kedua telapak tangan dengan merenggangkan jari-jari. Wamsa bima yadaika, lalu usapkanlah kedua tanganmu mangamir faqaika, sehingga sampai pada kedua siku. Jadi di tangannya itu sampai ke siku-siku. Failam tastau'ibahuma, apabila pukulan yang kedua ini belum cukup, artinya pukulan yang kedua itu belum rata. Fadobrib borbatan ukhro ila antastau'ibahuma, maka pukulkanlah lagi tanganmu ke atas debu sehingga dapat digunakan mengusap tangan secara sempurna. Jadi kalau satu kali belum rata itu ditambah satu kali sehingga sampai merata. Wa masah ma baina asabi'ika bitakhlil, dan silangkanlah jari-jari tanganmu untuk mengusap selah-selah jari-jari. Washolli bihi fardhon wahidan, kemudian kerjakan sholat fardu dengan sekali tayamum. Jadi satu kali tayamum hanya bisa digunakan untuk satu sholat fardu. Wa masyita minan nawafili, dan kerjakanlah beberapa kali sholat sunat. Nah, kalau untuk sholat sunat itu boleh lebih dari satu. Fain arta fardhon sanian, apabila kamu bermaksud mengerjakan fardu lain, apabila hendak melaksanakan sholat fardu yang lain, misalkan tadi ketika zuhur sudah bertayamum, kemudian masuk di waktu asar, itu maka harus bertayamum lagi. Fastanif lahu tayamuma akhara, maka harus bertayamum lagi. Nah, dari itu maka bisa kita ambil garis besarnya bahwa tayamum adalah cara mengganti wudhu atau mandi dengan menggunakan debu atau tanah jika air tidak tersedia atau sulit ditemukan. Atau jika air tidak dapat digunakan, seperti jika tidak ada air yang tersedia atau air yang ada itu tercemar atau berbahaya. Itu baru boleh bertayamum. Kemudian tayamum dapat dilakukan dengan memukul tanah atau debu dengan tangan dan kemudian menyapu wajah dan tangan dengan debu atau tanah tersebut. Tayamum dapat digunakan sebagai pengganti wudhu atau mandi dalam keadaan darurat, jadi terpaksa. Seperti ketika seorang sakit atau dalam perjalanan di mana air tidak tersedia. Jadi benar-benar terpaksa, sudah ada keenam hal tadi tidak bisa ditemukan air, baru boleh tayamum. Namun demikian, tayamum tidak dapat digunakan jika seseorang memiliki akses ke air atau jika penggunaan air tidak membahayakan atau menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, tayamum harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya digunakan dalam keadaan darurat. Nah, itu beberapa alasan yang boleh melakukan tayamum. Satu lagi, kalau misalkan kita masih mempunyai prasangka bahwa di suatu tempat itu ada airnya, maka itu pun tidak sah untuk bertayamum. Kita harus memastikan dulu bahwa di situ ada air atau tidak. Itu baru boleh tayamum. Nah, sekian tentang tayamum. Mungkin Bapak Ibu
ada yang kurang jelas nanti bisa diperjelas, ataupun ada yang ingin menambah nanti kami persilahkan. Untuk satu materi ini kita lanjut atau ini dulu Pak Moderator? Kita lanjut ke materi yang lain, Pak. Materi Mas Nur di stop dulu. Bentar ya. Lanjut. Mas Nur, share screen-nya di stop dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi materi bab pertama, yakni tata cara tayamum yang telah disampaikan oleh Mas Nuryanto. Materi kedua yaitu tata cara pergi ke masjid, masih oleh kelompok 4, dari tim kelompok 4. Siapa yang menyampaikan nih? Kelompok 4 untuk selanjutnya ya. Kami persilakan untuk materi yang kedua. Pak Yedi ya? Mangga Pak. Silakan Pak Yedi menyampaikan Masih untuk Masih saya Pak, materi sebentar, Pak. berikutnya. Iya, ya. Saya yang ketiga. Masih saya Pak, sebentar Pak. Oh ya, silakan untuk materi yang kedua. Tata cara pergi ke masjid. Mohon maaf, Bapak Ibu. Kita lanjut untuk bab yang kedua, ada buluh khuruji ilal masjid. Kita baca dahulu matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta min taharatika fasholli fi baitika rak'atayil fajri. Apabila engkau telah selesai dari bersuci, maka sholatlah di rumahmu sholat 2 rakaat, rak'atayil fajri atau rak'atayil subhi, itu sama. In kana al-fajru qad talanga, jikalau fajar telah terbit. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa tawajjah, kemudian pergilah ilal masjidi, ke masjid, wala tad'i sholata fi jamaah, dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang atau sholat berjamaah. La siyama subhi, apalagi sholat subuh. Fasolatul jamaati, karena sesungguhnya sholat berjamaah itu tafbulu, melebihi atau lebih abdul ala sholatil fadhi, daripada sholat sendirian, bisa ba'i wa isyrina darajatan, yaitu lipat 27 derajat. Fa in kunta tatasahalu fi misli hadzal rabhi, jikalau engkau mempermudah perkara ini, maksudnya menganggap enteng sholat berjamaah, itu fa ayyu faidatin laka fi thalabil ilmi, maka dipertanyakan, apa manfaatnya kamu mencari ilmu sampai sebanyak ini?
Wa innama samratu ilma, karena tujuan mencari ilmu itu hanyalah untuk diamalkan. Al-ngamalul bi, yaitu untuk diamalkan. Jadi kalau kita menganggap enteng, sholat berjamaah itu akan dipertanyakan keilmuan kita. Ya, sudah banyak ilmunya tapi tidak menganggap enteng sholat jamaah, itu dipertanyakan. Fa idza sa'aita ilal masjidi, apabila engkau berjalan ke masjid, maksudnya pergi ke masjid, famasyi ngalahi natin wa tu'adiyatin, maka berjalanlah dalam keadaan hinatin wa tu'adin, dengan tenang, jangan terburu-buru, wa sakinatin dan tentram, wala ta'jal dan jangan terburu-buru, wa qul fi tariqika dan danah engkau sambil membaca, maksudnya sambil berdoa. Doanya Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin 'alaika. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkat hamba-hambamu yang selalu meminta kepadamu. Wa bihaqqir raghibina ilaik, dan dengan berkata hamba-hambamu dan dengan berkat hamba-hambamu yang selalu mengharapkan karuniamu. Wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik, dan dengan berkat perjalananku ini, fa inni lam akhruj, sesungguhnya aku tidak pergi ke masjid, asaron wala bataron wala riyaan wala sum'atan, karena sombong atau bukan karena riya, wala sum'atan atau karena sum'ah. Bal kharajtu, tetapi aku pergi ke masjid itu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a marbotika, yaitu semata-mata hendak mencari atau menjauhi kemurkaan Allah dan mencari keridhaan Allah. Fas'aluka antung qizafi minan nar, maka aku memohon kepadamu supaya engkau lepaskanlah aku dari siksaan api neraka. Wa anta ghafirli dzunubi, dan engkau ampunkanlah segala dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah, ya arhamar rahimin. Hilang. Nah, dari adabul khuruji ilal masjid itu bisa kita ambil garis besarnya bahwa adab pergi ke masjid itu yang pertama adalah didahului sholat sunat 2 rakaat sunat subuh, itu kalau pagi. Kemudian jangan meninggalkan berjamaah subuh, karena sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Kemudian yang ketiga, jikalau engkau mempermudah perkara seperti ini dan tidak mau merebut keuntungan yang sebesar ini, itu dipertanyakan tentang keilmuan kita. Kemudian yang keempat, berjalan ke masjid itu dengan hati yang tenang dan tentram, dan jangan terburu-buru, dan sambil berdoa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik, fa inni lam akhruj asyaran wala badaran wala riya'an wala sum'ah, bal akhratu ittaqa'a sakhatika wa ibtigha'a marbotika, was'aluka an tunqidhani minan nari wa an taghfirli dzunubi, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya arhamar rahimin. Demikianlah dari kami tentang bab adabul khuruji ilal masjid. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, 2 materi sudah disampaikan oleh Mas Nuryanto. Tinggal 1 materi lagi dari kelompok 4, yaitu bab tata cara masuk ke masjid, yang nanti akan disampaikan oleh sahabat kita, Pak Yedi Susanto. Langsung aja Pak Yedi, dipersilakan. Mangga. Ya, langsung saja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dosen dan kawan-kawan sekalian untuk melanjutkan materi yang ketiga. Tadi sudah saya share di grup Pak untuk materinya di grup. Silakan dicek saja ya. Materi yang ketiga ini adalah tentang adabu dukhuli ilal masjid. Ya, adab atau tata cara atau etika kita masuk ke dalam masjid. Ya. Fa idza aradta ad-dukhula ilal masjid faqaddim rijlakal yumna. Apabila kamu ingin masuk ke dalam masjid, maka dahulukan menggunakan kaki kananmu, ya, menggunakan kaki kanan. Waqul, kemudian katakanlah atau berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang mungkin sering kita baca ketika masuk ke dalam masjid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Lalu berdoa Allahumma ufirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya, abwaba rahmatik. Itu yang pertama adalah adabnya adalah ketika kita masuk ke dalam masjid, maka dahulukan kita masuk ke dalam masjid itu menggunakan kaki kanan. Pertama. Selanjutnya, wa mahma ra'aita fil masjidi man yabi'u aw yabta'u faqul la arbahallahu tijarataka. Kalau kita masuk ke dalam masjid, ya, lalu kita melihat atau kamu melihat di dalam masjid ada orang yang sedang berdagang atau berjualan, maka katakanlah kepada yang bersangkutan itu la arbahallahu tijarataka, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keuntungan dari perniagaanmu atau yang dijual. Mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Itu kalau seandainya kita melihat ada orang yang sedang berjualan di dalam masjid, maka katakanlah itu. Itu yang kemudian wa idza ra'aita fihi man yamshu dhallatan, apabila engkau melihat orang yang mencari harta yang hilang, ya, ada harta yang hilang di masjid, faqul, maka katakanlah la raddallahu alaika dhallataka, ya, kita katakan kepada dia bahwa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan kepadamu harta yang hilang. Itu kalau seandainya kita ke masjid melihat ada orang yang kehilangan sesuatu, lalu dia mencarinya, maka katakanlah kepadanya, ya, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan kepadamu harta yang hilang itu. Selanjutnya, kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah juga mengajarkan atau memerintahkan, fa idza dakhaltal masjida fala tajlis hatta tusalliya rak'atat tahiyyah. Apabila kamu masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu sampai tusalli rak'atat tahiyyah. Kamu melaksanakan salat sunnah tahiyah masjid, ya. Melaksanakan 2 rakaat salat sunnah tahiyatul masjid. Fa illam takun ala taharatin aw lam turid fi'laha kafat hal baqiyatus shalihah. Nah, kalau seandainya kita masuk masjid lalu kita dalam keadaan bersuci namun tidak ingin melaksanakan ibadah di dalam masjid itu, maka cukuplah kita mengatakan al-baqiyatus shalihah. Kita mengucapkan al-baqiyatus shalihah, ya. Itu salasan 3 kali, wa qila arba'an. Ada juga yang mengatakan 4 kali, ya. Wa qila salasan lil muhditsin, ada mengatakan 3 kali bagi mereka yang sedang berhadas. Wa wahidatan lil mutawaddi, dan 1 kali mengucapkan itu bagi mereka yang sudah berwudu. Fa illam takun shallaita fi baitika raka'atil fajri fa idzi tuka adawhama anit tahiyah. Maksudnya adalah apabila kita mungkin sampai ke dalam masjid, misalnya dalam keadaan sholat subuh,
lalu kita tidak sempat untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, maka rakaataini qoblal fajri atau 2 rakaat sebelum sholat subuh itu sudah dianggap kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Fa idza faragta min ar-raka'ataini fa'an wil i'tikaf. Apabila kamu telah selesai melaksanakan 2 rakaat tadi, maka kita dianjurkan untuk beriktikaf. Wada'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da raka'atil fajri. Lalu berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kita melaksanakan sholat 2 rakaat itu, sebagaimana doa yang dikatakan, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika, dan selanjutnya ilal akhir. Ini kayaknya doanya sangat panjang sekali nih Pak Bambang. Jadi saya tidak sampaikan ini, sampaikan poin-poinnya saja. Cukup panjang doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Saya lanjutkan ke setelah kita duduk ya di masjid dan melaksanakan 2 rakaat lalu beriktikaf dan membaca doa-doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah tadi. Saya lanjutkan ke bawahnya. Fa'idha faragta minad du'ai, apabila kamu telah selesai tadi kita berdoa, duduk di masjid, beriktikaf, ya kan, duduk. Fala tashtaghil ila ada'il fariidhat illa bidzikrillah. Dan jangan kamu melaksanakan hal-hal yang menyibukkan diri kecuali daripada melaksanakan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban kecuali hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid, wat tasbih, kemudian bertasbih, dan wa qiraatul Quran, membaca Al-Qur'an. Fa idza sami'tal adzan fi atna'i dzalika, apabila kamu mendengarkan azan pada waktu itu, faqta' ma anta fihi washtaghil bi jawabil muadzin, maka usahakan kita tidak melakukan hal-hal yang mubadzir, melainkan kita mencoba untuk sibuk menjawab ya daripada suara muadzin. Ini berkenaan dengan tata cara kita mendengar ketika azan berkumandang. Fa idza qala al muadzin, kalau adzan mengatakan Allahu akbar, maka kita menjawab seperti yang dikatakan oleh muadzin. Begitu juga wa kadzalika fi kulli kalimatin, dan kalimat-kalimat selanjutnya sampai kepada kalimat fa idza qala, apabila dikatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, faqul fihi ma la haula wala quwata illa billahil azim. Kalau muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka jawablah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya rasa kita semua sudah paham masalah itu ya. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah sholat subuh, fa idza qala as-shalatu khairum minan naum, faqul sadaqta wa bararta. Ini saya rasa sudah paham semua. Apabila sholat subuh ada kalimat muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, maka kita menjawab sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin, dan seterusnya. Itu ya. Kemudian fa idza sami'tal iqamah, kalau kamu mendengarkan iqamah, faqul mithla ma yaqul, maka katakanlah seperti yang disampaikan oleh yang beriqamat, illa fi qaulihi, kecuali pada kalimat qad qamatis shalah. Maka ketika mendengarkan kalimat itu, faqul, maka katakanlah aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Itu doa yang kita ucapkan ketika mendengarkan qad qamatis shalah, itu sebelum sholat didirikan. Saya lanjut. Fa idza faragta min jawabil muadzin, ya. Fa idza faragta min jawabil muadzin faqul Allahumma inni as'aluka inda huduri sholatika, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, fa idza sami'tal adzan wa anta fis shalah. Bagaimana kalau kamu mendengar azan ketika itu kamu sedang sholat? Apabila kamu mendengar azan dan kamu sedang melaksanakan sholat, fatammim sholata, maka sempurnakanlah sholatmu. Tsumma tadarakil jawaba ba'da salami ala wajhi. Setelah salam, maka kita dengarkan azan dan ikuti tata cara sebagaimana yang sampaikan di atas, menjawab azan sampai dengan selesai. Itu kalau kita sudah sholat lalu mendengarkan azan, selesaikan sholat kita, lalu setelah salam kita dengarkan muadzin dan menjawab sampai selesai. Fa idza ahramal imamu bil fardhi,
Kalau seandainya imam sudah takbiratul ihram untuk melaksanakan sholat fardu, fala tashtagil illa bil iqtida'i bihi wa shalli raka'atil fardi kama sayutla alaika fi kayfiyati sholati fardi. Jadi kalau kita imam sudah takbiratul ihram, maka kita sholat dan mengikuti sebagaimana imam melaksanakan sholat. Kalau seandainya sholat subuh 2 rakaat, kita laksanakan sampai selesai. Itu ya. Faida faragta, kalau sholat telah selesai, maka fakuli. Maka katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini diajarkan oleh Rasulullah kalau kita sudah sholat, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ilal akhir. Ini cukup panjang juga. Tidak saya bacakan sampai kafirunnya. Kemudian dilanjutkan adalah tsumma da'u ba'da dzalika bil jawami'il kawamil. Lalu berdoa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak seperti yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah, kemudian juga kepada Isa, kepada Fatimah dan seterusnya. Cukup panjang sekali sampai ke akhir. Nah, selanjutnya yang ini sudah hampir di ujung ya. Kami sampaikan yang terakhir. Summa ketika kita telah melaksanakan sholat, summa da'u bima badalaka min da'watil ma'furatu wahfazha. Jadi menghafal doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang sebagaimana mungkin ada buku ya yang menjelaskan doa-doa tentang ba'da sholat seperti dalam kitab Ihya Ulumuddin. Silakan nanti kita bisa pelajari di sana. Kemudian wal takun awqatuka ba'da sholati ila tul'i syamsi muwazza'atan ala arba'ati wazaifah. Jangan kamu habiskan waktumu, misalnya istilahnya kan ketika kita melaksanakan sholat subuh dan mendekati tulu'i syamsi, terbitnya matahari, maka sebaiknya kita menyibukkan diri dengan 4 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah wazifatin fid da'awat, memperbanyak berdoa kepada Allah, wa wazifatin fil adzkari wat tasbihat tukarriruha fi subha, memperbanyak zikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wa wazifatin fi qiraatil Quran, memperbanyak baca Al-Qur'an, dan terakhir adalah wa wazifatin fit tafakkur, memperbanyak tafakur mengingat dosa yang telah diperbuat. Kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan, dalam kita bertasbih atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini diajarkan ada 10 kalimat yang bisa kita pakai seperti yang di lembaran terakhir itu. Waliyakun min tasbihika wa dzikrika asyur kalimatin. Dalam kita bertasbih dan berzikir kepada Allah ada 10 yang diajarkan. Salah satunya adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan seterusnya sampai yang ke-10 itu doa yang diajarkan adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa itu Pak dosen dan kawan-kawan sekalian, karena bab ada budukhulil mas ini cukup panjang sekali. Dalam lagi banyak sekali doa-doa yang diajarkan. Untuk sementara saya kembalikan ke Pak Bambang, moderator, bila ada hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan atau dibicarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yedi, terima kasih sudah menyampaikan materi ketiga dalam diskusi kelompok 4. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu tanggapan maupun pertanyaan dari audiens yang ada dari kelompok lain ya, yang sifatnya boleh Bapak Ibu bertanya atau Bapak Ibu boleh menanggapi atau menambahkan barangkali ya apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Sekedar review, tadi kelompok 3 itu sudah menyampaikan pertama adalah tata cara tayamum,
Terus yang kedua adalah tata cara pergi ke masjid. Dan yang ketiga adalah bab tata cara masuk ke masjid. Jadi ini agak hampir sama ya, pergi ke masjid dan masuk ke masjid. Nah, tentu ini menjadi sebuah deskripsi buat kita semua yang perlu kita kaji barangkali di sini, yang bisa menambah buat wawasan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, saya berikan kesempatan di termin yang pertama, kesempatan kepada 3 orang penanya atau yang menanggapi, yang ingin bertanya, kalau bisa raise hand ya. Sini yang raise hand ini siapa nih? Saya, Pak. Oh, Bu Mulyani ya. Silakan Bu Mulyani, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, Pak, tentang sholatnya antar masjid dengan rumah. Kan saya, Pak, masjidnya dekat dengan rumah. Begini, Pak, bolehkah kita sholat di rumah kalau orang di masjid sudah azan? Tapi orang di masjid sudah azan itu belum dia sholat di masjid. Tapi kita di rumah ini kan kita mau pergi, Pak, cuma pergi mau ada sesuatu yang mendadak, mau pergi mendadak. Boleh, Pak, sholatnya sebelum orang di masjid sholat atau sesudah? Udah Bu Mul? Ya. Saya review ya pertanyaannya. Bolehkah kita sholat di rumah? Padahal rumah dengan masjid itu Dekat. jaraknya dekat ya. Iya, Pak. Apakah kita boleh sholat di rumah ketika di masjid sudah azan? Jadi Iya. sholatnya nggak di masjid, tapi sholatnya di rumah. Boleh apa tidak ya? Iya, Pak. Sementara saya tulis dulu. Saya lanjut ke pertanyaan dari teman-teman yang kedua nih. Siapa nih? Saya, Pak. Monggo, Pak Taufik. Silakan. Terima kasih. Saya ingin menanyakan yang pertama terkait dengan bab tayamum yang disampaikan oleh Mas Kiai Nuryanto. Di situ kalau kita pahami bahwa dasar Sekarang hukum udah Kiai. bahwa kita pahami bahwa dasar hukum asal daripada tayamum itu ada di surat Al-Maidah ayat 6 kalau tidak salah. Falam tajidu fatayam mamu so'idan thayyibah. Artinya diperbolehkan tayamum apabila tidak ditemukannya air. Nah, tadi di situ disampaikan bahwa Al-Ghazali mengatakan selain tidak ditemukan air, itu diperbolehkan bagi orang yang sakit atau orang yang tidak ketika terkena air itu berbahaya. Nah, itu yang menjadi dasar Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa bagi orang yang tidak mampu bersuci dengan menggunakan air boleh bertayamum. Yang pertama. Yang kedua, apakah sama kaifiyah antara tayamumnya orang yang berhadas kecil kemudian dengan yang berhadas besar seperti jinabat dan menstruasi? Kemudian yang ketiga tadi disampaikan terkait dengan riya. Definisi riya menurut Al-Ghazali itu seperti apa? Misalnya saya ambil contoh. Saya sholat di depan. Wah, kalau saya sholat paling depan, saya punya angan-angan, saya tidak pantas di depan karena saya orang kecil, saya malu nanti dilihat orang lain karena saya adalah orang yang orang kecil, sehingga kalau di depan tidak etis atau tidak layak. Atau sebaliknya, saya nggak mau di depan karena saya sadar diri bahwa saya orang kecil seperti itu. Ini. Kemudian yang keempat terkait dengan sholat berjamaah. Di situ ada hadis yang mengatakan bahwa la sholata li jaril masjidi ilal fil masjid. Itu maksudnya bagaimana itu? La sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Ini terkait dengan jamaah. Apakah DV-nya tidak sempurna
atau tidak sah sholatnya bagi orang yang rumahnya dekat dengan masjid tapi tidak sholat atau tidak berjamaah di masjid kalau dilihat dari konteks tadi terkait dengan sholat jamaah menurut Al-Ghazali. Begitu Pak Bambang, terima kasih. Oke, matur suwun Kang Mas Taufik. Kang Mas Taufik ini luar biasa ini. Saya harus memberikan aplaus buat sahabat kita. Pertanyaannya mantep Pak, mantep Pol. Bikin kelompok 4 harus berpikir ekstra ya dan mencari referensi banyak. Oke, satu lagi ya sebelum dijawab. Sebenarnya tidak Pak Bambang. Kita tidak memberikan pertanyaan untuk apa dalam arti apa yang jenengan tadi katakan supaya diskusi ini jalan saja itu. Terima kasih. Siap. Baik Bapak Ibu sekalian, saya minta satu lagi nih. Di termin pertama 3 pertanyaan dari 3 orang. Monggo. Siapa nih? Dari ibu-ibu barangkali ya, dari ibu-ibu. Bu Dini. Ya. Mangga Bu Dini. Ya, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mengambil tanah atau debu yang suci untuk bertayamum? Yang kedua, bagaimana kriteria yang kedua, apakah boleh bertayamum pada debu yang ada pada dinding? Dan bagaimana kriteria debu yang ada pada dinding tersebut? Apakah untuk melihat debu yang ada di dinding tersebut hanya dengan kita usap atau seperti apa? Dan yang ketiga, tadi kan tayamum itu untuk bisa menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Jika untuk menghilangkan hadas besar, apakah nanti setelah ada air harus mandi besar atau tidak usah karena sudah gugur dengan tayamum tersebut? Terima kasih Pak Bambang, itu pertanyaan dari saya. Sami-sami Bu Dini. Baik Bapak Ibu sekalian, 3 penanya ya, 3 penanya tapi kayaknya pertanyaan jamaah ini. Saya coba review ya. Kelompok 4, Mas Nur, Pak Yedi, monggo nih ya disimak. Tadi dari Bu Mulyani. Bu Mulyani menanyakan pertama, beliau rumahnya dengan masjid itu dekat. Nah, ketika sudah azan, Bu Mulyani ini sholat duluan di masjid. Sholat duluan di rumah. Ya, kira-kira bagaimana nih? Boleh apa enggak? Nah, pertanyaannya boleh apa enggak? Gitu tuh. Kalau boleh, mana dasarnya? Kalau enggak, gimana maksudnya? Gitu tuh ya. Terus yang kedua, ini dari Kang Mas Taufik nih. Kang Mas Taufik pertanyaannya rombongan ini, 4 pertanyaan. Saya catat nih yang pertama, bagi yang sakit tadi kan boleh tayamum. Iki dasar opo. Terus yang kedua ini tadi saya nyatetnya kelewat ini Mas Taufik nih. Apakah boleh? Selanjutnya saya nggak kecatat. Yang ketiga, definisi ria menurut Al-Ghazali. Itu seperti apa? Dan yang keempat, tentang sholat jamaah, hadis apakah tidak sempurna kalau sholatnya di rumah? Nah, pertanyaan yang keempat ini kayaknya menyambung dari pertanyaan Bu Mulyani. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Bu Dini. Beliau menanyakan tentang bagaimana cara mengambil sampel debu yang bagaimana maksudnya yang bisa dipakai untuk bertayamum. Terus yang kedua, bolehkah bertayamum dengan debu yang ada di dinding? Maksudnya seperti apa? Dinding apa nih? Dinding kan pengertian dinding kan luas ya. Dinding rumah aja, Pak. Ya, dinding rumah lah kayak gitu ya.
Oke. Yang ketiga, tayamum itu kan untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Nah, pertanyaannya, kalau sudah ada air, kan kayaknya logikanya kalau tayamum untuk menghilangkan hadas besar kayaknya nggak mungkin ya. Kira-kira begitu tuh, kira-kira ya. Tapi nanti kita bedah aja. Kira-kira nanti kalau ada air, apakah harus dibersihkan juga dengan menggunakan air? Kira-kira seperti itu yang saya tangkap ya, Bu Dini, benar nggak? Baik, Bapak Ibu, kita bahas dulu 3 penanya yang pertanyaannya tadi sudah kita review. Monggo kelompok 4, Mas Nur, Pak Yedi, sapa meneh ya? Kelompok 4 ki sapa meneh ya? Bu Dewi, Bu Bu Lilis, Dewi, satu lagi siapa? Bu Lilis ya. Bu Lilis ya? Bu Lilis Jeporo, Bu Dewi mana Bu Dewi? Ini ya, saya Pak nih. Bu Dewi ada ya? Ada Pak. Oke. Bu Lilis ada? Bu Lilis ada nggak? Bu Lilis tadi baru muslimatan kayaknya. Baik, silakan Mas Nur dan kawan-kawan diberikan tanggapan semaksimal mungkin. Kalau belum puas nanti kita minta arahan dari Pak dosen. Monggo. Oh ya, terima kasih. Kami akan mencoba. Sebelumnya klarifikasi dulu ya. Tadi Pak Taufik ngendiko Kiai ya. Sebenarnya belum, Pak. Itu saya pakai petis karena rambut saya itu menantang langit, Pak. Jadi saya pakai petis. Jadi belum ya. Mohon maaf. Didoain, Pak. Iya. Sebenarnya seharusnya saya yang bertanya, Pak Taufik yang menjawab itu. Untuk yang pertama tadi yang ditanyakan sama Bu siapa tadi? Yang pertama tadi Bu lupa saya. Bu Mulyani. Bu Mulyani ya. Nah, tadi kan yang ditanyakan sah dan tidaknya. Kalau itu kan beda pendapat ya, tergantung mazhabnya siapa-siapa itu. Tapi kalau secara sah dan tidaknya, kalau sudah masuk masuk waktu untuk sholat ya sholatnya tetap sah, sah. Tapi kan kalau kita ngikuti di kitab Bidayatul Hidayah itu kan dipertanyakan. Tadi kan kalau kita menganggap enteng lah sholat berjamaah itu kan dipertanyakan keilmuan kita. Kita sudah punya ilmu banyak tapi kok dengan sholat jamaah ya istilahnya lebih mendahului lah. Nah, itu kan masih dipertanyakan keilmuan kita. Kalau sah dan tidaknya ya insya Allah sah, tapi wallahu alam lah. Tapi kalau ngikuti kitab itu ya tadi dipertanyakan tentang keilmuan kita. Begitu dari kami, mungkin dari jawaban A dari mahasiswa yang lain bisa menambah. Kemudian selanjutnya tadi Pak Taufik tentang menanyakan dasarnya Imam Al-Ghazali itu bahwa dibolehkan untuk bertayamum kalau sedang sakit, padahal di dalam surat Al-Maidah itu apa tadi ya? Itu dasar yang sakit tidak ada karena yang boleh itu karena kalau tidak ditemui air. Bahwa sebenarnya dalam hadis itu kan dikatakan bahwa Allah itu tidak mempersulit kita. Itu mungkin dasarnya pakai itu. Jadi Imam Ghazali mengambil bahwa kalau memang itu sakitnya berat kena air tambah sakit, nah itu boleh melakukan tayamum. Itu dasarnya bahwa Allah itu tidak mempersulit kita. Jadi tapi juga tidak boleh mempermudah suatu masalah. Kemudian sementara itu dulu, nanti bisa ditambah yang dari Bu Dini. Iya, Pak. Atau mungkin Pak Yedi mau menambahkan ya, Pak Yedi. Udah Yedi, mangga.
Baik, Pak Wamang menambahkan tadi yang ditanyakan Ibu Mulyani ya, pertama ya. Ya, Tentang Ibu Mulyani. kalau ditanya boleh atau tidak boleh, tentu pasti boleh, Pak. Karena kita sudah sama-sama mungkin telah mengetahui ada beberapa hadis dari Nabi itu mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid itu bagi perempuan itu lebih baik dilaksanakan di rumah. Dan bagi laki-laki sebaiknya lebih afdolnya adalah dilaksanakan di masjid. Jadi jangan sampai Ibu Mulyani terbebani, istilahnya kan, jangan sampai terbebani ketika mendengar suara azan, lalu tidak ada kesempatan atau tidak sempat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya laksanakan saja di rumah, tidak apa-apa, sah-sah saja. Ya, itu. Saya rasa itu Pak, sekedar tambahan untuk yang pertanyaan yang Ibu Mulyani tadi. Kalau yang Pak Taufik tadi agak ini saya, itu posisi Pak Bambang itu kayaknya, Pak Nuryanto itu yang lebih tepatnya. Terima kasih Pak. Dari Bu Dini mau ditanggapin Pak? Terkait tayamum itu debunya seperti apa, kemudian yang ada di dinding itu yang bagaimana gitu teh. Monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nafis mau nanggepin apa mau nanya? Nanggepin aja dah. Oh iya, ya wes monggo Kak. Nek arep teko engko saya dike termin kedua. Enggak, ya. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harap mendengar ya, karena sebelah saya ini jalan jadi agak berisik gitu. Yang pertama untuk nanggapin Bu Dini ya, kriteria debu yang apa gitu kan? Tentunya. Pak Nafis nyuwun sewu. Ya. Face-nya bisa full face. Lu gerak-gerak dah. Jaringan itu Pak. Wah, RAM laptopnya ini kurang bagus sih. Ditutup dulu nanti dibuka lagi Pak. Oh gitu ya. Nah terus buka lagi. Nah ngeten. Ngeten kan ketoknya gantengnya pol Pak. Enggak ada gitu juga. Saya harus ya, ke depan ini karena mic-nya ada di bawah layar gitu lagi kan. Gitu lagi. Ya udah tutup aja ya. Ya. Bismillah, untuk ini ya, untuk sepengetahuan saya saja dan untuk kriteria turapnya atau debunya, yang penting ada debu ya, ada berdebu gitu aja, tidak basah dan lagi tidak kecampur hal-hal yang tentunya yang najis atau yang apa namanya itu yang selain debu lah, kecampur selain debu gitu. Itu kriteria untuk debunya. Adapun di dinding sah-sah saja gitu kan. Karena debu di dinding ini bisa dikatakan debu gitu, asal jangan debu yang langsung nempel ke wajah gitu, atau sampean mau pergi di jalan raya gitu, ketika ada nempel debu langsung niat tayamum, nah di situ yang enggak boleh debunya yang buat tayamum gitu Bu Dini ya. Nanti kita minta kejelasan juga dari Bapak dosen lah untuk yang semestinya gitu. Oke, itu ya. Jadi untuk debu Bu Dini, insya Allah yang penting debu itu berdebu, tidak basah gitu. Terus tidak kecampur hal-hal yang apa ya, yang tidak bisa nempel ke tubuh lah, atau apa namanya yang tidak dinamakan debu, misalnya tepung gitu atau campur tepung gitu kan, tidak layak juga untuk buat tayamum gitu. Adapun debu yang nempel di dinding, it's okay lah gitu ya. Jadi meskipun tidak terlihat debunya, yang penting sampean ngerasakan itu ada debu, itu sudah masuk gitu. Terus yang jadi catatan lagi, jangan debu yang langsung nempel ke wajah gitu. Atau ibu yang mau mencari air gitu, terus ada motor lewat, debunya nempel terus ke wajah, terus diniati tayamum gitu. Itu juga enggak bisa gitu. Harus ada melakukan proses perpindahan
dari debunya ditaruh di tangan, lalu diusap ke anggota anggota tayamum gitu, Bu. Terus menanggapi Pak Taufik, tayamum untuk jinabat dengan hadas kecil itu sama enggak? Ya tetap sama gitu kan. Memang anggota tayamum itu hanya 2, wajah dan tangan. Enggak mungkin kita kayak ayam gitu kan. Gebyur meratakan debu ke seluruh tubuh kita kan enggak mungkin gitu. Jadi untuk tayamum yang penting tuh niatnya ya, niatnya tayamum apa gitu, untuk istibahatil sholat atau untuk apa gitu, karena dengan catatan tayamum ini adalah tatahur yang lemah gitu, bukan yang kuat, maka niatnya itu penting untuk istibahah, untuk sholatul fardhi atau apa gitu, itu yang diniatkan gitu. Adapun niat mandinya juga kayak gitu, diniati listibahati untuk apa gitu ya. Kemungkinan gitu ya Bapak Ibu, masalah tentang tayamum gitu. Pak moderator. Halo. Monggo. Ya itu ya Bu Dini, kelihatannya nih masalah untuk debu itu. Ya, nanti insya Allah ada tambahan lagi dari Bapak dosen lah. Yang kedua yang saya ingin tanggapi untuk tadi ya, doa tadi yang orang yang masuk ke masjid dan tidak ikaf, bagaimana begitu kan? Tadi kan Bapak siapa, Pak Yedi ya? Atau Pak Nur ya yang bahas itu? Ya Pak, ya. Ya itu kan bilang membaca Baqiyatus Sholihat gitu kan? Enggak, Baqiyatus Sholihat itu kalau di kitab Marokil Ubudiyah syarahnya yang seperti direkomendasikan Bapak dosen. Tadi saya lihat Marokil Ubudiyah itu al-Baqiyatus Sholihat itu bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu 4 kali itu. Karena keagungannya itu mencukupi lah untuk 2 rakaat itu gitu. Bukan membaca Baqiyatus Sholihat. Baqiyatus Sholihat itu artinya ya bacaan itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu yang tertera di dalam kitab Marokil Ubudiyah. Begitu ya Bapak, itu aja tanggapan saya untuk materi hari ini. Cukup, kalau nanti insya Allah ada diperpanjang lagi siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Mbah Hafiz. Mbak Suca. Baik Bapak Ibu sekalian. Tadi pertanyaan yang kedua dari Mas Taufik, saya kira nanti kita mohonkan Pak dosen untuk memberikan arahannya, kita memberikan bimbingannya terkait tadi yang ditanyakan. Nyuwun sewu nggih, Mas Taufik. Nanti lanjut untuk monggo. termin kedua. Nanti untuk Mas Taufik, biar Pak dosen aja yang berikan tanggapan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan buka untuk termin kedua. 3 pertanyaan, 3 penanya untuk termin kedua. Saya mau Ya menanggapi. Pak dosen. Oh ya, baik Bapak Ibu sekalian. Ya. Pak dosen berkenan untuk memberikan tanggapan, dipersilakan. Terima kasih. Dari awal presentasi dan tadi akhir diskusi saya menyimak sepenuhnya dan pertanyaannya sangat menarik dari Bapak Ibu sekalian dan juga jawaban-jawabannya. Pertama mengenai terutama tayamum ya. Jadi ada tayamum, ada adab keluar masjid dan adab masuk masjid. Pertama tayamum. Kalau kita belajar fikih itu kan tayamum itu adalah secara bahasa artinya menyengaja, yang kita tahu gitu kan. Kemudian secara istilah adalah salah satu media bersuci sebagai ganti dari wudhu atau mandi.
Terus tadi Pak Taufik bertanya, apa namanya? Bukankah di Quran itu orang tayamum itu karena tidak ada air gitu kan? Bukan karena apa orang jinabah boleh, bahkan tidak ada kata-kata sakit gitu kan. Jadi falam tajidu kalau tidak menemukan air. Kira-kira begitu ya Pak Taufik ya? Iya Pak. Nah, kalau kita baca ayat itu secara utuh, itu justru kan begini, falam tajidu ma'an itu adalah keadaan seseorang. Keadaan seseorang terhadap media berwudu, media bersuci. Di di kalimat sebelumnya itu dikatakan jelas, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Di ayat itu secara utuh, wa in kuntum marda, jika kalian sedang sakit. Nah, ini ayatnya penuh. Makanya ini bukan ayat yang lain, ini ayat yang masih satu ayat, kalimatnya dalam satu ayat. Jika kalian sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, kalau kalian buang air besar, au lamastumun nisa. Lamastumun nisa ini ada dua mazhab besar, dua pendapat besar. Yang pertama, lamastum itu artinya memang bersentuhan secara hakiki, artinya bersentuhan biasa. Yang kedua artinya jima. Falam tajidu ma'an. Kemudian, fa-nya itu kan kemudian kamu tidak menemukan air. Artinya begini, dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa dan dari ayat inilah kemudian ulama mendefinisikan bahwa tayamum itu salah satu alat untuk bersuci sebagai ganti wudhu atau mandi wajib. Kenapa? Karena lamastumun nisa misalnya mengharuskan mandi wajib. Nah, jika orang tidak falam tajidu ma'an itu kalau kita takwili, kita maknai itu ay falam tajidu manfaata ma. Bisa saja begitu. Bagi orang sakit air itu tidak bermanfaat. Dalam artian sakit yang membahayakan. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tafsir, itu semua sepakat bahwa sakit yang mencegah penggunaan air secara mutlak itu bisa digantikan oleh wudhu. Jadi kalau orang menggunakan air itu ketika sakit, itu akan memperlambat kesembuhan, bahkan memperparah penyakit. Dan ayat ini sudah jadi jawaban jelas bahwa tayamum itu sebagai ganti wudhu atau mandi. Yang keadaannya digambarkan seperti tadi. Kalau kita lagi sakit, kalau kita berpergian, kalau kita sedang buang air besar, atau setelah buang air besar dan tidak ada air sama sekali. Ya kan? Aula mastumun nisa. Ini keadaan orangnya. Kemudian di kitab-kitab hadis itu dijelaskan mekanismenya. Tadi kan yang disebut di kitab Bidayatul Hidayah itu kan menyebut mekanisme. Orang boleh bertayamum jika dia sudah berupaya mencari air. Itu mekanisme. Caranya, orang tidak boleh langsung mencari air tanpa ada sebab. Yaitu sebab utamanya pertama, falam tajidu ma'an. Di hadis nanti tadi yang kemudian dikutip oleh Al-Ghazali dan kitab-kitab fikih lain, itu misalnya jika airnya untuk hewan yang hewan yang dimuliakan dan seterusnya, untuk hidupnya dia. Karena kalau tidak minum, maka nanti mati misalnya. Kalau tidak menggunakan air itu untuk konsumsi, maka dia akan mati. Maka dia wajib tayamum. Karena menjaga nyawa pada saat itu hukumnya wajib. Jadi soal tayamum begitu ya. Bahkan ini di luar konteks tayamum, tapi soal mencegah mafsadah, kerusakan atau madharrah, bahaya. Itu kan
ketika sahabat itu berlayar di lautan, mereka itu pernah mengalami stok air itu menipis. Stok air itu menipis yang hanya cukup untuk minum saja atau konsumsi saja, katakanlah begitu. Dan mereka berlayar tanpa adanya Nabi. Kemudian mereka berwudu dengan air laut. Setelah sampai ke darat bertemu Nabi, mereka mencoba meminta legitimasi. Apakah wudu mereka itu sah, boleh atau tidak pakai air laut? Nabi menjawabnya, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, bahwa air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Kalimat ini kalimat yang sekaligus jami', menghimpun banyak hal. Jawami'ul kalim. Artinya dari substansi ini bahwa ketika seseorang terancam bahaya, mereka bisa menjaga air yang ada untuk kebutuhan menjaga nyawa. Nah, konteks sakit itu adalah menjaga nyawa. Walaupun di rumahnya ada air, tapi kalau dia kena air, itu mendapatkan bahaya yang lebih besar, ya maka jangan menggunakan air. Kita bisa menggunakan ayat lain. Wala tahliku anfusakum. Jangan membinasakan diri kalian. Kemudian wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, dan seterusnya. Itu soal tayamum. Jadi saya rasa kalau kita baca ayat itu secara utuh, makanya kan kadang-kadang kitab fikih itu ketika mengutip, kadang-kadang ya sebagian itu cuma mengutip falam tajidu ma'an. Itu keadaan airnya, bukan keadaan orangnya, yang perlu diperhatikan juga begitu. Bahkan tadi, hatta misalnya Bapak Ibu habis berjima bersama suami atau istrinya, yang ketika malam ada air, ketika pagi misalnya tidak ada air, dan waktu sholatnya mepet, menurut satu pendapat itu tayamum saja. Dengan syarat tadi tidak ada air. Tidak ada air. Tayamum saja. Bahkan tayamum bisa sebagai ganti dari wudhu atau mandi. Terus tadi ada pertanyaan. Jika nanti ada air, bolehkah nanti mandi lagi? Pertanyaannya, jika waktu sholatnya sudah selesai dan ibu tadi sudah tayamum, karena mandi wajibnya tidak bisa dilakukan, ya tidak perlu. Tidak perlu. Tapi jika waktu sholatnya masih ada dua pendapat yang kemudian dimiliki oleh dua mazhab besar, misalnya Syafi'iyah dan mazhab lain. Kalau Syafi'iyah, jika masih ada waktu sholat, dan tadinya kita tayamum, kitanya tadi tayamum, kemudian waktu sholat masih ada, terus ada air. Nah, maka kita mengulang bersucinya dengan alat yang utama. Jika sebabnya hadas kecil ya berarti wudu, jika sebabnya hadas besar berarti mandi. Karena ada hadis, suatu ketika sahabat itu tayamum karena memang nggak ada air. Terus kemudian mereka sholat. Setelah mereka sholat, mereka melihat air. Sebagian sahabat itu mengulangi sholatnya, ya. Sebagian yang lain itu tidak mengulangi sholatnya. Dua kelompok besar ini, dua bagian sahabat ini, mereka lapor ke Nabi. Nabi menjawab begini, bagi yang mengulangi dapat 2 pahala, bagi yang tidak mengulangi dapat 1 pahala. Artinya membenarkan kedua-duanya, tidak ada yang salah. Nah, ini hadisnya, ini terkenal di kalangan ilmu usul fikih, ahli usul fikih, ini disebut takrir. Takrir, tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Ini takrirun Nabi ala fi'alis sahabah. Ketetapan Nabi atas perbuatan sahabah. Nah, karena kita bermazhab Syafi'i misalnya, maka dalam konteks ini jika masih ada waktu sholat tersisa dan cukup untuk itu, ya maka kita harus menggunakan media yang utama, yaitu jika sebabnya adalah hadas kecil maka wudhu, jika sebabnya hadas besar adalah mandi. Itu soal bagaimana kalau ternyata sudah tayamum, ternyata ada air. Tapi kalau sudah lewat waktu sholat, ya sudah. Karena
kewajiban itu tayamum itu kan, dan kewajiban bersuci itu kan pada waktu sholat yang sudah kita gugurkan tadi. Ketika masuk waktu sholat baru ya sholat baru. Berbeda dengan jika masih ada waktu sholat. Itu soal tayamum. Tadi pertanyaannya ialah sholata lijaril masjid. La sholata itu kan ada apa namanya? La nafi. La nafi. Tidak berlaku. Nah, tidak berlaku atau tidak ada sholat bagi tetangga masjid. Tadi sudah dijawab bagus, misalnya jika perempuan itu, kalau laki-laki kan begini, sholat itu paling utama di rumah, kecuali al-maktubat, yang diwajibkan. Sholat fardu itu afdolnya di masjid. Maka menurut mazhab fikih, mayoritas sholat jamaah di masjid itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi menurut Imam Nawawi dalam salah satu kitabnya, kalau tidak salah Majmu', beliau mengatakan sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ini pendapat yang tidak masyhur, tapi ada. Nah, bagaimana perempuan? Di hadis-hadis yang disepakati para ulama tadi, bahwa perempuan itu paling utamanya sholatnya di rumah. Paling utamanya sholatnya di rumah, sholat 5 waktunya. Ya, kan makanya ada pertanyaan, kenapa sih ruang perempuan di masjid itu sangat sempit? Ya karena paling utama tuh perempuan sholatnya di rumah. Kenapa begitu? Nah, yang paling penting begini, dalam hal ibadah, ya Bapak Ibu sekalian, dalam hal ibadah itu, terutama ibadah mahdhah seperti ini, patokannya adalah ayat Al-Quran dan Sunnah. Jadi kenapa kita sholat begini? Kenapa perempuan sholat begini? Kenapa laki-laki sholat begini? Ya sudah, itu namanya tauqifi. Tidak bisa difikirkan. Tidak boleh difikirkan. Kata Rasulullah begitu, ya begitu. Kata Rasulullah, perempuan bagusnya sholat di rumah, ya sholat di rumah. Ini dalam hal ibadah ya. Kita tidak berbicara konteks muamalah. Apakah perempuan boleh bekerja atau tidak, itu urusan lain. Ya, tapi dalam hal ibadah pokoknya diatur seperti itu. Kenapa perempuan tidak boleh sholat Jumat? Begitu. Walaupun nanti di fikih alasannya adalah nakes. Itu saya kurang setuju. Pokoknya Rasulullah tidak mewajibkan perempuan sholat Jumat. Titik, itu saja. Walaupun ulama misalnya menyimpulkan dalam sebab-sebab kekurangan adalah seterusnya. Itu saya kurang sepakat. Tapi pokoknya kalau perempuan tidak wajib sholat di masjid. Nah, bagaimana misalnya tadi kasusnya jika seseorang terburu-buru? Ya tadi. Artinya begini, itu kan kondisi yang tidak terjadi setiap hari. Maka yang namanya darurat ya boleh. Misalnya begini, ini bisa terjadi untuk laki-laki dan perempuan. Dalam kasus di masjid itu belum mulai sholat, kita sudah sholat. Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Misalnya kalau tidak berangkat 3:30 pas, misalnya saya akan ketinggalan kereta atau ketinggalan kendaraan lain dan seterusnya, itu boleh. Jadi yang penting kewajiban kita sudah dilaksanakan. Terlepas kita bisa sholat jamaah atau tidak, itu kan ya karena keadaan. Makanya ya tadi, jika bisa ya sholat, jika di masjid atau di mushola, kalau tidak ya tidak apa-apa. Tapi lebih afdalnya tadi, kalau laki-laki ya di mushola atau masjid, kalau perempuan ya di rumah. Jadi ya begitu. Kemudian soal riya tadi, saya menyimak soal riya, menarik itu. Kalau saya di depan tidak kelihatan atau macam-macam. Jadi misalnya yang dicontohkan siapa tadi, Pak Taufik atau kalau nggak salah ya, riya itu. Iya, Pak. Berpikiran seperti itu saja sudah riya loh, Pak. Ya kan, maksud saya berpikiran kalau saya di depan begini, kalau saya di belakang begini, itu sudah riya. Artinya memikirkan omongan orang sebelum melakukan sesuatu, itu kan yuraun. Yuraun itu kan artinya dilihat atau difikirkan oleh orang. Makanya memang ikhlas itu harus dilatih sih. Makanya tadi doa mau ke masjid itu kan, mau berangkat ke masjid itu doanya
supaya tidak riya dan tidak sum'ah, pengen dibicarakan oleh orang lain. Itu yang sulit. Makanya mau kita kebetulan di depan ya alhamdulillah, di belakang alhamdulillah. Bukan karena siapa-siapa, motivasinya ya kebetulan di situ, ya karena Allah saja di masjid. Jadi bahkan kalau kita dalam ilmu tasawuf misalnya, meninggalkan perbuatan karena perkataan orang lain itu riya, dan melakukan perbuatan karena orang lain itu syirik. Itu lebih keras lagi dalam tasawuf begitu. Kalau kita melakukan perbuatan karena manusia itu syirik. Ya kan? Bukan karena Allah. Dan meninggalkan perbuatan karena manusia itu riya. Jadi ya sudah. Kalau kita bisa di masjid, kalau tidak ya tidak. Makanya bahasanya begini. Kenapa kau tidak, misalnya kan, kenapa kamu tidak qobliyah? Ya tidak saja. Kadang-kadang kan kita misalnya sebagai orang tua atau sebagai orang yang dipandang gitulah. Kalau lagi musafir gitu, tiba-tiba pengen sholat qobliyah, malulah masa saya ustadznya nggak sholat qobliyah gitu kan. Nah kadang-kadang begitu kita tuh pikirannya, ya nggak sih, gitu kan. Kalau masa saya ustadznya kok tidak qobliyah subuh gitu kan, tidak ba'diyah maghrib atau apa misalnya, tidak tahiyatul masjid, ya makanya itu latihan kita sendiri dengan Allah supaya kita ikhlas. Jadi ya riya itu ingin mendapat perhatian. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un, itu kan begitu. Bahkan kalau kita begitu Bapak Ibu, illa wahum kusala. Kalau dia itu nanti kita dampaknya kusala, malas. Malas itu ya, kalau saya begini nanti begini tidak ya? Kalau saya begitu nanti begitu atau tidak ya? Itu yang susah. Jadi ya makanya begini. Kita ukur kemampuan kita. Kata Rasulullah kan di hadis-hadis itu begini. Dalam menjalankan kefarduan atau kewajiban agama itu lakukan semampunya. Tapi dalam meninggalkan maksiat dan membangkang kepada Allah, kalau tidak salah saya pernah bilang itu, kalau meninggalkan kemaksiatan itu harus sekuat tenaga. Maksudnya begini, kalau kita mampunya cuma sholat fardu 5, ya sudah. Kemampuan itu ukurannya banyak Bapak Ibu. Tenaga, waktu, dan seterusnya. Makanya sholat duha misalnya, bagi para pedagang cukup 2 saja. Kalau sampai 8 sampai 12 ya kamu kita nggak dagang-dagang. Sholat terus. Wong Rasulullah sudah memberi batasan kok, sok boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 12. Ya, terserah. Terus misalnya tadi kan dimulai dari bangun tidur ya. Keluar ke masjid, kemudian qobliyah, subuh, kemudian tahiyatul masjid, kemudian i'tikaf dan seterusnya. Boleh nggak sih kalau kita nggak i'tikaf? Ya boleh, tapi ya sayang sekali sudah ada di masjid. Tapi ada pendapat begini Bapak Ibu. Ada pendapat begini. Kalaupun kita tidak niat i'tikaf ketika menunggu waktu sholat di masjid, dengan duduknya kita di masjid saja sudah dihitung i'tikaf. Ada pendapat seperti itu, ada. Walaupun tidak populer, begitu kan ada. Makanya sama misalnya seperti salah satu pendapat pada Pak Hanafi. Tapi ini tidak untuk diikuti ya. Ini hanya berbagi literasi saja. Berbagi pengetahuan. Tidak perlu misalnya niat sholat itu full. Yang penting begitu kita berangkat ke masjid. Memang mau sholat Jumat atau sholat Isya. Ketika Allahu Akbar tidak usoli sekalipun, itu dianggap sholat, itu dilakukan. Ya karena memang kita niatnya sudah untuk itu. Karena apa? Pedomannya gampang. La amala liman la niyatalah. Karena dia sudah niat, maka amalnya pun dihitung. Tapi kalau kita ke masjid tanpa ada tujuan, tiba-tiba sholat saja, ya itu bisa jadi sebaliknya. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Monggo teman-teman. Barangkali ada hal yang ingin ditanyakan
langsung ke Pak dosen, dipersilakan. Izin bertanya Pak Bambang. Mangga Pak Yedi. Pak, ya. Terima kasih. Ada yang ingin saya tanyakan Pak mengenai di masjid ini tadi kan, itu masalah maniabi fil masjid, maka doakan la arbahallahu dan seterusnya itu Pak. Ya. Itu yang dikatakan berdagang di masjid itu batasannya seperti apa Pak? Nah, batasannya mungkin apakah benar-benar di dalam masjid, atau mungkin di pataran masjid, atau misalnya di teras masjid, dan bentuk dagangannya seperti apa? Apakah dagangannya itu bentuknya seperti apa yang dilarang itu Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, kalau seandainya dalam hal kekinian kan, masalah perdagangan ini kan mungkin ada transaksi di situ. Kalau misalnya transaksinya itu transaksi online misalnya Pak, pakai HP segala macam di dalam masjid, itu bagaimana itu Pak? Iya. Nah, itu saja Pak. Terima kasih Pak. Ya. Tadi saya lupa mau komentar itu ya. Terima kasih Pak sudah diingatkan. Ya, kan tadi itu disebutkan semoga Allah tidak memberi keuntungan pada perdagangan itu. Ini berlaku bagi penjual maupun pembeli. Karena ya masjid itu ya untuk ibadah, bukan untuk berdagang. Dan kalau di pelataran itu boleh, tapi kalau di dalam masjid itu tidak boleh. Tinggalkan semua keduniaan. Makanya di dalam masjid itu ada etika, tidak boleh membicarakan hal-hal dunia. Tidak boleh. Nah, dagangan apapun itu, mau itu 100 rupiah sekalipun tidak boleh. Ya itu. Ya karena kita paling sholat berapa menit sih di masjid, terus kita kemudian bisa keluar lagi dagang lagi gitu kan. Nah, bagaimana kalau transaksi online? Sama saja. Sama saja. Intinya itu kan online itu kan cuma medianya. Intinya seseorang itu bertransaksi di masjid. Ya, masa kita dagang di masjid ya di pasar dong, atau di luar masjid lah, intinya di luar masjid. Makanya saya samakan dengan gini. Di ayat Jumatan itu wadarul bay'. Ketika orang sudah dikumandangkan adzan Jumat, itu tinggalkanlah jual beli. Dan ini pun sebenarnya mafhum ya Bapak Ibu. Di masjid itu tidak boleh jualan tanpa kita menggunakan ayat atau hadis sekalipun ya tidak etis. Wong ibadah itu kan urusannya hamba dengan Allah yang murni spiritual, tidak matematis, tidak kalkulatis gitu kan. Tidak ekonomis gitu kan. Sama begini. Saya tuh masih heran misalnya berkali-kali tiap Jumatan itu masih ada mahasiswa atau bapak-bapak atau siapapun lah ketika Jumatan tuh masih chattingan WhatsApp. Banyak yang mengira bahwa chattingan itu tidak termasuk ngobrol. Ya sama saja. Itu hanya beda media saja. Hanya beda media saja. Artinya jika kita berada di masjid itu buang segala keduniaan. Makanya anjuran untuk menonaktifkan HP terutama ketika Jumatan itu penting loh Bapak Ibu untuk kita indahkan aturannya ya supaya demi kemaslahatan kita juga. Pertama, kita tidak mengganggu orang lain yang beribadah, butuh ketenangan. Ya kita kan di masjid butuh ketenangan, mendekatkan diri kepada Allah. Kok tiba-tiba kita malah pikirannya kemana-mana? Ini pasar IHSG gimana ini? Saham ini bagaimana? Nah, sudah dengan Allah kok masih mikirin saham gitu kan? Ya itu aneh juga. Nah itu maksud saya bagi penjual dan pembeli sama saja. Semoga tidak diuntungkan. Diberi keuntungan sama sekali. Makanya lalu kita pengen cepet-cepet mikir di dunia, cepet keluar. Makanya kan ya, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Di ayat Jumatan itu. Ketika sholat yang sudah selesai dilakukan, maka bertebaranlah di muka bumi. Urus lagi dunianya. Bebas. Nah, tapi ketika masih Jumatan, ya jangan dulu. Gitu kan. Ketika masih sholat, jangan dulu. Makanya jangan sekali-kali membicarakan atau melakukan transaksi ekonomi di
tempat ibadah. Ada ruang tersendiri di luar masjid, entah di pelataran, di taman, yang kita bisa gunakan untuk itu. Ya, begitu Bapak Ibu. Saya mau lanjut ke kelas B. Terima kasih waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kesalahan kata dan kekurangannya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pak dosen udah live ya? Sepertinya udah live. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke acara yang lain, kita tutup dulu ya dengan doa penutup majelis. Sekaligus, jadi begini Bapak Ibu, sekarang kan hari apa ya? Hari Minggu ya. Kita kan sebentar lagi mau saum. Hari Rabu apa Kamis gitu dah, saum Ramadan. Jadi nanti kita minta Pak Yedi. Pak Yedi masih ada hadir? Hadir Pak, hadir. Pak Yedi monitor. Pak Yedi. Ya, hadir Pak. Masih ada? Ya. Bangga. Jadi nanti gini Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara ini dengan doa penutup majelis. Sekaligus menyambut bulan Ramadan. Tadi Pak Yedi mengusulkan untuk kita baca doa menyambut Ramadan ya. Setelah itu nanti kita stop recordingnya dan selanjutnya kita acara bebas. Baik teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa PJJ-PAI kelas A, demikian yang telah disampaikan terkait dengan materi yang sudah disampaikan kelompok 4 bertema tayamum, tata cara ke masjid dan tata cara atau adab masuk ke masjid. Sudah disampaikan ya. Terlepas banyak kelebihan dan kekurangan, nah, jadikan ini sebagai sebuah media kajian kita semua. Dan prinsipnya bahwa kita mencari ilmu, menuntut ilmu itu tidak puas dengan sampai sini saja. Artinya kita selalu harus membuka kesempatan sebanyak-banyaknya untuk mengkaji lebih jauh lagi, lebih dalam lagi terkait apa dan bagaimana tentang ibadah kita supaya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, menutup acara ini kita akan tutup dengan doa penutup majelis yang akan dipimpin oleh Pak Yedi Susanto. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, kawan-kawanku sekalian, mari sama-sama kita menutup diskusi ini dengan sama-sama berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana disampaikan Pak Bambang tadi, ini maunya Pak Bambang aja ini karena mau puasa ini. Jadi kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, sehat jasmani dan rohani kita dalam melaksanakan ibadah puasa tahun ini 1444 Hijriah sampai bulan penuh. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi keluasan rezeki, umur yang panjang, bisa melaksanakan puasa semaksimal mungkin dan seluruh rangkaian ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Amin. Kita awali dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Ala hadihinnya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. والسلام على الأنبياء والمرسلين وصحبه أجمعين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما على نفسك
walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ilahana maqsuduna wa ridhaka matlubuna a'tina ya Allah mahabbataka wa ma'rifataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت هون علينا يا الله في سكرات الموت النجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان اللهم اصلنا عبادنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره انك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, dengan ditutup dengan doa majelis, mudah-mudahan kita semuanya mudahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak sekalian, kita tutup dulu ya diskusi ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.